Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan program CSR yang dilakukan di PT Marwaycol dan PT Unindo. Next. Dengan beranggotakan dua orang dari kami, yang pertama ada Muhammad Iwan dengan NIM akhiran 50, dan saya sendiri dengan nama Rizwan Hilmi Revi dengan NIM akhiran 51. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Iwan. Baik, masuk ke yang pertama yaitu PT Maroikol, anaknya Adaro PT Adaro Energi. Nah, di sini kita akan membahas tentang Maroikol, visi misi, struktur organisasi, SDM pengolah CSR, dan CSR reportnya. Nah, tentang Maroikol sendiri, jadi PT Maroikol ini adalah perusahaan yang beroperasi di sekitar pertambangan batubara Indonesia, khususnya dalam penambangan batubara metalurgi dengan fokus pada produksi hard coking coal dan green coal. Nah, PT Maroikol ini memiliki program CSR perusahaan yang menjabarkan nilai-nilai yang ada dalam visi dan misi perusahaan. Kemudian diturunkan ke dalam kebijakan, roadmap, program atau kegiatan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Untuk visi dan misinya sendiri dari program CSR PT Maroikol sendiri, untuk visinya terwujudnya masyarakat lingkar tambang yang sejahtera, cerdas dan mandiri dalam lingkungan yang lestari. Untuk misinya memberdayakan masyarakat secara inklusif, berbasis potensi dan kebutuhan lokal, menuju masyarakat yang berkarakter, produktif, dan mampu mengembangkan diri. Mendukung upaya awal perusahaan dengan membangun dan memperkuat institusi berbasis masyarakat sebagai agen perubahan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial budaya, dan lingkungan. Membangun kemitraan dengan para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dan mendukung program prioritas pemerintah yang diimplementasikan di area produksi Adaro Energi Indonesia. Nah, untuk struktur organisasi CSR sendiri di PT Marwekol, yaitu dia berada di bawah Departemen Sustainable Management Committee. Jadi model ini CSR dari PT Marwekol yaitu bukan merupakan dari sebuah departemen sendiri yang bersifatnya otonom, melainkan menjadi departemen berada di departemen lain. Perencanaan dan teknis pelaksanaan program dipertanggungjawabkan pada manajer departemennya. Tipe struktur ini masih menunjukkan lemahnya komitmen perusahaan terhadap program CSR, karena secara tidak langsung memiliki kedudukan yang setara dengan departemen lain. Jika dilihat dari produk kebijakan, program CSR bersifat lemah karena belum mendapatkan tempat dalam struktur organisasi perusahaan. Nah, di sini bisa dilihat, jadi CSR berada di bawah Departemen Sustainable Management Committee. Baik, yang selanjutnya untuk SDM pengelolanya sendiri yaitu Okti Damayanti, yaitu Kepala Divisi Tanggung Jawab CSR. Ia adalah lulusan Institut Pertanian Bogor yang kemudian bergabung dengan Unilever sebagai manajemen train dan berhasil mendirikan Unilever Peduli Foundation. Setelah meningkatkan reputasi Unilever dalam tanggung jawab sosial, ia sukses di UVF. Dia dipromosikan menjadi Managing Director Divisi Makanan Unilever dan menjadi anggota Dewan Direksi PT Unilever Indonesia. Okti mengundurkan diri tahun 2011 dan sejak 2012 dia menjabat menjadi Kepala Divisi CSR di PT Adaro. Nah, untuk CSR reportnya sendiri, jadi grup Adaro memiliki komitmen yang kuat terhadap tanggung jawab sosial perusahaan yang berintegrasi dengan strategi bisnis perusahaannya mereka. Adaro meyakini bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate CSR merupakan elemen penting dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Adaro tidak hanya menjalankan CSR sebagai kewajiban, tetapi juga berkomitmen untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah operasinya. Nah, ini adalah dampak operasi terhadap masyarakat sekitar dari program CSR-nya, yaitu Adaro Energi Indonesia menyadari bahwa usahanya berdampak kepada masyarakat, dampak positif maupun negatif. Untuk positifnya sendiri,
Mereka menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, membangun infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan kesejahteraan melalui masyarakat dari berbagai program CSR-nya. Nah, operasi Adaro ini sendiri juga berpotensi mengubah tatanan kemasyarakatan yang perlu dikelola dengan sebaik-baiknya demi melindungi masyarakat sekitar. Nah, ini adalah salah satu realisasi program CSR mereka, yaitu yang disebut dengan Adaro Ignis Change, yaitu salah satunya dengan karyawan mengajar atau kampanye di SDN 1 di Rung Sarorong. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan keselamatan di lingkungan sekolah. Sekaligus program CSR mereka ini sejalan untuk mendukung pencapaian Sustainable Development atau SDGs yang keempat, yaitu dengan kualitas pendidikan. Nah, ini juga program CSR mereka mendapat award atau penghargaan Nusantara CSR Award 2023 untuk dua program unggulan mereka, yaitu program Posyandu untuk mama dan anak, yaitu UMA, dan Petani Sejahtera Bersama Adaro. Program Posyandu ini bertujuan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, dan stunting dengan memadukan kearifan lokal dan ilmu medis modern, sehingga mengurangi prevalensi stunting dari 31,6% pada 2018 menjadi 23,5% pada 2023. Sementara untuk Tani Sejahtera fokus pada pengembangan komunitas unggul di desa yang menghasilkan dampak positif seperti peningkatan unit usaha dan mendapatkan asli desa. Nah, program ini mendukung SDGs ketiga dan keempat mengenai kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya ada program uh, ekonomi dan lingkungan dengan menggandeng Institut Pertanian Bogor melalui program Matching Fund Kadaireka, yaitu kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui BUMDes dan mengoptimalkan potensi desa serta mendukung ekosistem Merdeka Belajar. Program ini mendukung SDGs keempat mengenai pendidikan berkualitas dan SDG ke-9, yaitu inovasi, industri, dan infrastruktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rizwan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan program CSR dari PT Unilever Indonesia atau PT Unindo. Jadi kontennya ada beberapa tentang PT Unindo, dari goals program CSR, struktur organisasi, dan pengelola administrasi dan CSR report, yang dimana nantinya akan ada tambahan lagi dari kami. Next. Jadi PT Unindo ini dikenal sebagai PT Unilever Indonesia, yang dimana merupakan sebuah perusahaan yang beroperasi di sektor manufaktur, peralatan rumah tangga, dan peralatan listrik dengan kantor pusat yang terletak di Jakarta Timur. Jadi PT Unindo ini didirikan pada tahun 1969, yang dimana perusahaan ini telah berkembang menjadi salah satu pemain utama dalam industri peralatan listrik dan elektronik di Indonesia, dengan ukuran perusahaan yang mencakup antara 201 hingga 500 karyawan. Next. Nah, jadi kami sempat bertanya pada hal ini, yang dimana kami tidak menanyakan visi misi dari perusahaan PT Unindo ini, tetapi kami menanyakan goals dari PT Unindo ini, yang dimana uh, dijawablah oleh bapaknya, yang dimana goals dari PT Unindo ini sendiri, yang dimana itu adalah berperan aktif di lingkungan dan sumbangsi terhadap kepedulian masyarakat, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, yang dimana ini mencakup beberapa SDGs yang sudah saya tampilkan di layar, yang dimana terdapat SDG 11, 3, 9, 15, 6, dan 13. Next. Baik, lalu ada struktur organisasi dari CSR ini sendiri yang bisa dilihat pada bagian kanan. Jadi PT Unindo ini sendiri uh, berada di bawah Departemen Support Functions, yang dimana CSR dari PT Unindo ini bukan merupakan sebuah departemen atau divisi yang bersifatnya otonom, melainkan menjadi divisi yang departemennya di bawah departemen lain. Jadi perencana seperti PT Maroeco sebelumnya, jadi perencanaan dan teknis pelaksanaan program ini ditanggungjawabkan kepada manajer departemen, yang dimana tipe struktur ini masih menunjukkan lemahnya komitmen perusahaan terhadap program CSR, karena secara tidak langsung program ini memiliki kedudukan yang setara dengan departemen lain, yang jika dilihat dari produk kebijakan, program CSR ini bersifat lemah karena belum mendapatkan tempat dalam struktur organisasi di perusahaan, terlebih jika
CSR bersifat ad hoc yang biasanya tidak ada staf yang menangani program secara khusus karena polanya insidental dengan anggaran yang diambil dari pos darurat seperti itu. Next. Baik, ini adalah SDM Pengelola CSR. Beliau Bapak Afid Yusti Gozali, yang dimana beliau merupakan Senior Manufacturing Manager sekaligus Production Manager dan CSR Manager di PT Unindo. Nah, beliau ini merupakan lulusan dari ITS, yaitu Institut 10 November, yang dimana beliau bergabung dengan PT Unindo pada tahun 2016 sebagai EHS Manager. Nah, fun fact-nya awalnya beliau ini sebenarnya basicnya adalah K3, yang dimana beliau akhirnya berganti-ganti perusahaan, sekitar 8 perusahaan, dari perusahaan Telkom, Tiek, Hightech, Epcos, TDK, Austin, Siemens Energy, hingga yang terbaru adalah Unindo. Nah, bagaimana beliau tahu tentang CSR ini? Jadi pada saat pergantian perusahaan, berganti-ganti perusahaan, beliau ini sempat ada di perusahaan Epcos. Nah, di perusahaan Epcos sendiri beliau belajar tentang ISO 26000, ya. Ini panduan tentang tanggung jawab sosial perusahaan CSR, yang dimana kami sempat bertanya pada bagian ini, yang dimana memang beliau awalnya hanya basicnya hanya di ketiga, tetapi untuk yang di Epcos sendiri dia belajar mengenai ISO 26000, yang dimana itu sebagai panduan CSR sendiri, yang akhirnya beliau maksimalkan kemampuannya di PT Unindo ini sebagai manajer CSR di PT Unindo. Next. Berarti tergantung kebutuhan masyarakat. Iya, Nah, jadi ada lalu prosesnya. bisa Jadi kita lihat tipe program CSR di sini di itu dalam sebenarnya video ini, yang dimana bagaimana Bapak program Afid ini Yusti Gozali ini sesuai menjelaskan tentang seperti yang dia. Kadang tipe juga dari program CSR dari sendiri, yang warga dimana mintanya apa, beliau tapi ini nggak mungkin juga menjelaskan dari sisi kami waktu, program CSR budget, ini dan sebagainya. dimulai dari Jadi istilahnya PT sebelum Unindo ini sendiri di-launch survei programnya, langsung ke kita ada lapangan proses namanya ke itu warga-warga pendekatan dulu sebagai bentuk dengan kesadaran pimpinan PT Unindo sendiri. Jadi atau leader sistemnya mereka atau community survei leadernya ke atau warga RT dan RW setempat. Paling berunding nggak dengan mendengarkan perwakilan aja, warga apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan Tapi bukan dari berarti mereka program masukkan CSR apa ini. kita Dan iyain setelah semua, itu nanti mintanya perusahaan PT Unindo apa ini ini nantinya itu akan nggak sesuai dengan membuat budget kita, harapan kita juga percuma membuat gitu. Makanya struktur memang harus paling nggak program didengarkan CSR yang dulu. harus dilaksanakan, Mana yang dimana kira-kira visible itu kita dari kebutuhan jalankan, warga kita sendiri. lakukan. Jadi Ya, ini jika ada pertanyaan apakah tipe program sekali CSR lagi ini di bersifat awal reaktif itu ataupun beda-beda. bersifat struktural, maka jawabannya adalah tipe program CSR dari PT Unindo ini sendiri bersifat struktural, yang dimana PT Unindo ini sendiri akan survei dulu ke warga, menanyai kebutuhan warga ataupun menanyai permasalahan yang dihadapi oleh warga. Setelah itu nantinya akan disusun program CSR yang memenuhi kebutuhan warga tersebut, seperti itu. Next. Lalu kami sempat bertanya pada bagian ini juga, bagaimana tentang administrasi CSR-nya. Apakah mempunyai orang yang kompeten dalam penanggulangan administrasi CSR ini? Dan Bapaknya menjawab ada, yang dimana bisa kita lihat di tabel paling kanan berwarna kuning, oranye, yang dimana setiap kegiatan dari CSR Unindo ini sendiri mempunyai beberapa tim atau administrasi, yang bisa dilihat ada 6, berjumlah 6, yang dimana terdapat 2 orang dari manajemen Unindo, lalu ada 6 staf dari Unindo, lalu ada tim security yang berjumlah 4 orang, lalu ada cleaner tim yang berjumlah 4 orang, lalu ada disinfektan yang berjumlah 1 orang, dan fasilitasi maintenance. Dan ini contohnya contoh-contoh saja, yang dimana program CSR dari PT Unindo ini selalu berubah-ubah setiap tahun, tetapi mereka selalu mengedepankan yang dimana itu adalah lingkungan. Next. Lalu pun ada beberapa stakeholder dari PT Unindo ini. Yang pertama termasuknya Ibu Lurah, yang bisa kita lihat di gambar paling kanan itu adalah Ibu Lurah. Lalu ada suku dinas dan lingkungan hidup. Lalu yang terakhir ada perwakilan masyarakat, yang bisa dilihat di sisi kiri. Gitu. Next. Nah, jadi PT Unindo ini punya komitmen nih terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, ya, ataupun CSR yang terintegrasi menggunakan taktik usaha perusahaan. Dan PT Unindo ini meyakini bahwa tanggung jawab sosial perusahaan
adalah elemen krusial dalam menjalankan usaha yang berkelanjutan. Jadi PT Unindo ini tidak hanya menjalankan CSR, namun menjadi komitmen untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan pada daerah operasinya, yang dimana PT Unindo ini berbagi CSR menggunakan visi misi atau goals yang kentara dan taktik yang terarah seperti itu. Next. Baik, jadi bisa kita lihat pada program CSR dari PT Unindo sendiri, dan sebenarnya laporan di PT Unindo ini dimulainya dari 2017. Jadi sebelum 2017 itu belum ada laporan khusus untuk menangani CSR ini. Jadi baru dimulai di tahun 2017 seperti itu. Nah, untuk CSR di program 2023 ini seperti contohnya, untuk yang pertama, jadi PT Unindo ini mengadakan kegiatan latihan bersama warga dan dinas pemadam kebakaran, yang dimana di PT Area Unindo ini banyak industri perkayuan seperti mebel dan sebagainya, yang dimana PT Unindo ini melihat adanya potensi kebakaran, yang dimana Bapak Afid sendiri pernah menceritakan adanya kejadian kebakaran di tahun 2014 sampai ataupun 2015, yang dimana itu menjadi apa namanya, menjadi concern dari PT Unindo ini untuk membuka program CSR tentang pelatihan kebakaran menggunakan APAR ini, yang dimana pelatihan ini juga mengundang Damkar yang merupakan stakeholdernya, yang bisa dilihat di nomor 2. Setelah pelatihan dari APAR ini sendiri, PT Unindo memberikan APAR sebesar 3 kilo kepada warga yang merupakan tanggung jawab dari PT Unindo itu sendiri. Lalu ada yang ketiga, ada donasi bibit pohon yang diberikan secara cuma-cuma dari PT Unindo terhadap kebutuhan warga sendiri, karena memang industri warga yang berada di sekitar PT Unindo adalah industri perkayuan seperti mebel dan sebagainya. Lalu ada tentang estetika atau keindahan yang nomor 4. Jadi PT Unindo ini melihat sebagian jalan di area PT Unindo ini mungkin terdampak rusak seperti itu. Jadinya perlu adanya perbaikan ringan di akses jalan Pulau Kambing contohnya di sekitar area Unindo. Lalu yang nomor 5, adanya pengukuran kualitas air. Jadi PT Unindo ini selalu melakukan pengecekan sampel air tanah di lingkungan warga-warganya seperti itu. Next. Nah, jadi ini ada beberapa contoh CSR report dari PT Unindo ini sendiri, yang dimana yang saya jelaskan tadi ada dokumentasi donasi APAR 3 kilo, yang dimana ini adalah sejalan dengan SDGs nomor 11, yaitu dengan kota dan komunitas yang berkelanjutan, yang dimana ini dapat memperlatih warga sekitar dalam misalkan ada kebakaran di areanya seperti itu. Lalu ada dokumentasi donasi bibit pohon, yang dimana ini yang saya bilang tadi, jadi PT Unindo ini memberikan bibit pohon secara cuma-cuma pada warga seperti itu. Lalu ada dokumentasi perbaikan jalan yang saya jelaskan tadi. Ini sejalan dengan SDGs nomor 9 tentang infrastruktur, industri, dan inovasi, yang dimana ini untuk estetika juga. Next. Nah, lalu ada lagi APAR yang tadi sama dengan SDGs nomor 11. Lalu ada Siaga Sehat yang diluncurkan pada 12 Januari 2020. Ini waktu zaman COVID, yang dimana pada zaman COVID ini PT Unindo berinisiatif untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, contohnya untuk memberi tabung oksigen ataupun masker seperti itu. Jadi tiap tahunnya PT Unindo ini program CSR-nya itu selalu berubah-ubah, jadi tergantung kebutuhan warga. Tapi yang menjadi program CSR yang sampai saat ini terus dilakukan oleh PT Unindo adalah lingkungan. Nah, kenapa lingkungan? Karena PT Unindo ini sendiri berintegrasi tentang climate change ataupun perubahan iklim, yang dimana perubahan iklim di area ini sangat penting karena warga-warga sekitar juga terdampak gitu dengan adanya perusahaan ini juga seperti itu. Oke, next. Nah, yang tadi bisa kita lihat, yang tadi saya jelaskan ada lawan COVID di tanggal 19 sampai 22 April 2020 yang sejalan dengan SDGs nomor ketiga tentang kesehatan. Walaupun ada ini tree plantation dan waste responsible, yang dimana sejalan dengan SDGs nomor 15 yang merupakan
penjaga ekosistem darat dan juga ini sebagai sarana untuk penghijauan kembali seperti itu. Next. Nah, ini yang menarik sebenarnya di bagian ini kami bertanya tentang kendala dan tantangan yang dihadapi oleh PT Unindo terhadap program CSR ini. Bapaknya menjawab hanya 2 itu dan itu terkait dengan sosial sekali lagi. Jadi yang pertama tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan warga yang bersifat minor akan tetapi menyelesaikan kebutuhan warga yang bersifat major. Jadi Pak Afid ini menjelaskan bahwa di program CSR PT Unindo sendiri ini kan berintegrasi dengan adanya kebutuhan ataupun permasalahan warga sekitar. Nah, warga di sekitar RW RT di sekitar PT Unindo itu banyak, sekitar 200 sampai 300 warga. Nah, 200 sampai 300 warga itu bukan masyarakat yang sedikit, itu masyarakat yang banyak. Nah, Pak Afid sendiri bilang PT Unindo ini jika hanya menyelesaikan kebutuhan dan permasalahan warga yang bersifat major, yang bersifat banyak gitu. Untuk yang bersifat sedikit, kiranya jika misalkan memang hanya 1 orang, itu tidak akan terselesaikan sampai sampai perusahaan selesai pun tidak bakal selesai. Lalu ada juga pada saat perwakilan warga diundang dalam kegiatan CSR, ada beberapa warga yang tidak diundang ikut masuk ke dalam kegiatan CSR. Alhasil perlu adanya penambahan budget sekitar 10% dari budget awal yang diberikan PT Unindo. Jadi Pak Afid bilang pada saat pada saat pelaksanaan program CSR ini hanya mengundang beberapa perwakilan warga saja, tetapi mungkin adanya mulut ke mulut dari warga sekitar yang membuat adanya partisipasi warga yang memang crowded atau banyak gitu. Jadinya PT Unindo ini punya inisiatif untuk misalkan dana yang dikeluarkan 10 juta, jadi perlu adanya penambahan budget sekitar 10% dari PT Unindo yang tidak diperkirakan seperti itu. Next. Nah, jadi ini Pak Afidnya yang dokumentasi kami lakukan di PT Unindo seperti itu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya dari kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.